Lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Sejak awal persidangan, kubu terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati berdalil korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual. Tuduhan kepada Yosua itulah yang diajukan Ferdy Sambo sebagai motif hingga tega merenggut nyawa ajudannya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Wahyu Iman Santoso berpandangan lain. Hakim menyatakan motif pelecehan seksual yang terus dikemukakan terdakwa tidak terbukti secara hukum. Majelis Hakim justru menyimpulkan korban Yosua telah membuat Putri Chandrawati sakit hati. Dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Terkait motif sakit hati yang dimaksud, Hakim tidak menjelaskan mendetail selama persidangan. Meski begitu, Hakim menyebut motif dalam kasus pembunuhan berencana bukan bagian dari delik sehingga tidak perlu dibuktikan. Menurut pendapat Majelis Hakim, motif bukan unsur delik sehingga motif tidak harus dibuktikan dalam proses persidangan. Motif perlu diketahui untuk menentukan berat ringannya pemidanaan semata. Akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda, kecuali apabila di dalam KUHP memang mensyaratkan secara eksplisit perlunya motif itu dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP. Kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Arman Hanis menganggap motif sakit hati yang disebut Hakim hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta. Pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Sebelumnya pada Senin, terdakwa Ferdy Sambo divonis hukuman mati setelah dinyatakan terbukti bersalah secara sengaja membunuh ajudannya Brigadir Joshua. Sementara Putri Chandrawati dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Alur pembunuhan Brigadir Joshua berawal Putri Chandrawati yang menceritakan kepada suaminya Ferdy Sambo bahwa telah mendapatkan kekerasan seksual dari korban. Namun dalam amar putusannya, Hakim menyatakan tuduhan terdakwa tidak terbukti. Tim Liputan CNN Indonesia.